Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam. Selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh datang di rumah Tuhan untuk bersama-sama berkumpul, memuji, meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, saya undang sidang jemaat Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam altarnya yang kudus. Dan sebelum kita mulai dalam doa, kita mau menaikkan sebuah pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanmu tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang berada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanmu tak akan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bukan suara-suara kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Betapa hati kami mengucap syukur Tuhan buat waktu, kesempatan yang Tuhan telah berikan buat kami. Kami dapat berkumpul Tuhan untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu yang kudus. Dan kami mau menaruh iman dan kepercayaan kami Bapa, bahwa sekali Yesus, untuk selamanya Yesus dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapa, kami mengundang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk hadir bertata pada setiap pujian kami. Kami menyerahkan ibadah doa malam yang diberkati ini Tuhan, mulai dari awal permulaan hingga pada akhirnya. Dan kami percaya sukacita surga ada pada setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Terpujilah, kami menyiapkan hati kami menyiapkan pikiran kami mau memberikan yang terbaik semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Layanan kami Tuhan untuk bertemu dengan pribadi pas pribadi, dan kami siap memberikan yang paling baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami ikhlaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagi setiap jemaat Tuhan yang percaya dan berkati, sama-sama kita mau katakan amin sekali dengan salam-salam kemuliaan terbiasa Tuhan yang kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita mau naikkan pujian ini. Dalam setiap keadaan, waktu berlimpah murah, kami katakan tetap Yesus, tetap Yesus, amin, yang mempesona hatiku, haleluya. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kekuatan maupun lemah, kami katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku, haleluya. Yang hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, amin.
cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
berjalan bersama kami. Haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari yang indah ini ya Tuhan, Engkau masih beri kami kesempatan anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepadamu, memuji, menyembah, serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau telah melawat kami satu persatu, bahkan Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya Mandarin pada hari Minggu besok ya Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, damai. Semua jemaat yang hadir mendapat jamahan dan lawatan dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga serahkan anak-anak-Mu yang akan bertugas pada hari Minggu besok ya Tuhan, mulai dari penerima tamu, absensi, kolektan, multimedia, musik, singer, song leader, bahkan sampai yang menyampaikan firman-Mu beserta penerjemah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berkenan kepadamu. Dan kami juga serahkan Tuhan pemimpin kami, Ibu Julen beserta Bapak Arif ya Tuhan. Kami serahkan kedua pemimpin kami ini ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga serahkan segenap pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan roh persatuan dan kesatuan ya Tuhan, sehingga mereka saling bergandengan satu dengan yang lainnya untuk melayani di ibadah Mandarin ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga serahkan GPPS Pusat Sawahan beserta seluruh cabang-cabangnya ya Tuhan. Kami serahkan kedua penatua kami serahkan seluruh staf, pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Sawahan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati, sehingga lewat GPPS Sawahan ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa tidak henti-hentinya untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, beserta wakil, seluruh jajaran menteri, bahkan sampai aparatur pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan,
sehingga mereka memimpin bangsa kami dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, spiritual dan material. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota kami yang kami cintai, kota Surabaya ya Tuhan. Kami serahkan kota kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Wali Kota, beserta Wakil, seluruh pemerintahan daerah tertinggi sampai tingkat RT RW ya Tuhan. Kami serahkan semuanya. Ya Tuhan memberkati, Tuhan berikan keamanan di kota kami, sehingga kami anak-anak-Mu senantiasa dapat leluasa beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Sebelum kami menerima firman-Mu, tolong Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga ketika benih-benih firman Tuhan ditaburkan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar hendak mendengar firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau pakai lidah mulut hamba-Mu, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami persilakan. Tes. Shalom. Sebelumnya saya minta maaf tadi terlambat datang, karena yang pertama saya nggak nyangka kalau Surabaya malam ini begitu padat luar biasa, karena lama saya nggak pernah keluar. Jadi biasanya dari pabrik ke rumah, sampai rumah tidur, nyantai atau apa, jarang keluar. Terus tadi keluar ke liwat Banyuurip macet, mau liwat Majen Sukono macet, putar kembali lewat tolnya Mas Saturi, bolos barusan habis ini. Waduh. Jadi belum nyampaikan firman sudah tegak dulu saya. Puji Tuhan, Tuhan baik, sehingga saya boleh sampai ke tempat ini, tidak mengurangi rasa hormat saya. Telah didoakan firman Tuhan. Saya ingin berdoa sekali lagi ya, supaya kita semuanya lebih tenang. Tuhan, hamba-Mu saat ini akan menjalankan kebenaran firman-Mu, di mana hamba-Mu rindu Tuhan, supaya kami makin mengenal Engkau dengan baik, terutama di dalam pikiran kami, hati kami saat mengiring Engkau. Kami seringkali pakai pikiran kami sendiri, seolah-olah kami kenal, tapi padahal kami jauh daripada kenal. Oleh karena itu malam hari ini, melalui kebenaran firman yang akan kami dengar ini, kami boleh mengenal Kau lebih dalam lagi. Pimpin kami dalam kasih-Mu, supaya kami dapat tenang dan boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu percaya, kesehatan hamba-Mu Kau jagai, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Haleluya. Amin. Shalom. Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Sebetulnya saya buat yang sangat gampang, sederhana sekali, supaya ya tidak terlalu panjang gitu. Karena 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya baru masuk rumah sakit karena tekanan darah saya naik tiba-tiba, asam lambung naik atau kenapa. Cuman ya masuk tapi langsung keluar. Jadi puji Tuhan sembuh. Tapi saya harus jaga hati-hati sekali. Tadi saya pada waktu naik mobil itu tegang darah saya terasa tekanan darah saya ini naik. Tapi saya duduk di sini, saya tahu Tuhan jagai saya, dan saya percaya apa yang akan saya sampaikan ini pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita ini orang
Kristen, tetapi kita ini aliran Pentakosta ya. Otomatis berbicara tentang Allah Roh Kudus itu sangat getol sekali, sangat rasanya lebih mengerti daripada semua orang. Tapi apakah kita betul-betul mengerti tentang Allah Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Hari ini secara khusus saya akan menyampaikan kepada teman-teman mengenai Allah Roh Kudus. Karena saya khawatir orang sering ngomong ini suara Roh Kudus. Ini Roh Kudus berbicara. Ada bisa mengerti bahwa ini Allah Roh Kudus yang berbicara atau roh siapa yang berbicara atau hati nurani. Ini penting sekali kan? Karena untuk mendeteksi bahwa yang berbicara ini Allah Roh Kudus sesuatu yang tidak gampang. Tanpa kasih karunia tidak mungkin bisa. Nah, saya pada waktu mau menyampaikan tentang ini sebetulnya, waduh, ini nggak gampang, ini berat. Karena saya menyampaikan pun kalau nggak konsentrasi nggak mungkin bisa. Dan audien jemaat kalau nggak konsentrasi pasti lari. Dan konsentrasi pun kalau nggak dapat kasih karunia tidak akan bisa mengerti. Karena kalau berbicara tentang Allah Roh Kudus sesuatu yang sangat doktrinal, yang sangat sulit sekali. Nah, sekarang saya coba mau mulai masuk di dalam ilustrasi dulu, supaya nanti ibu, bapak, semua yang hadir ini bisa mendeteksi apakah Roh Kudus yang berbicara itu kayak gini apa enggak. Nanti kita semua akan tahu. Ada sebuah cerita. Saya mulai dari cerita dulu. Semua konsentrasi, kalau enggak pasti nggak bisa. Saya pun pada waktu mempersiapkan ini, begitu pikiran saya lengah sedikit, lari lagi, sulit. Jadi saya pakai ilustrasi, coba nanti semua bisa mulai pelan-pelan untuk mengerti. Ada sebuah cerita, bukan cerita, ini sesuatu yang sebetulnya suatu kejadian yang betul, tetapi ditulis di dalam sebuah buku dan saya baca. Ada pasangan suami istri, dia memiliki seorang anak yang cukup sudah dewasa, umur sekitar 12 tahun, dan dia ingin punya anak. Dan dia sudah berusaha minta sama Tuhan apa semuanya, akhirnya dapat juga seorang anak. Tapi pada waktu lahir, anak ini cacat. Cacatnya itu kena sakit yang masih kecil, masih bayi, tapi bisa kelihatan dia tua gitu loh. Jadi penyakitnya ini sangat langka sekali ya. Jadi orangnya itu bayi, tapi mukanya cepat tua. Terus kakinya dia nggak kuat jalan. Tapi karena orang tua ini begitu mengasihi anaknya, dia mengasihi anak ini secara luar biasa. Dan anak ini bertumbuh dewasa, dan makin tumbuh jadi makin aneh anak ini gitu ya. Bentuk mukanya gak bisa jalan, hampir kayak vampir gitu katanya. Nah, kakaknya ini disuruh ngomong adiknya, kalau mamanya pergi, kakaknya sudah mulai besar, kakaknya itu umur sekitar 14 tahun, 15 tahun, adiknya mulai gede, disuruh ngomong. Kalau bawa adiknya itu diketawain sama temen-temennya gitu loh. Anak ini bisa jangan rapi dulu ya, minta dong suruh diem dulu ya. Nah, terus sering digodain terus anak ini. Kakaknya ini malu tuh, karena diolok-olok, oh adikmu kayak kera, kayak apa, kayak gini, gak bisa jalan. Kakaknya ini malu, tapi sama orang tuanya nggak tahu orang tuanya. Jadi orang tuanya kerja, kakaknya ini disuruh apa? Ngomong gitu ya. Nah, kakaknya ini di desa, adiknya digeledek, dibawa di tengah hutan, sampai di tengah hutan dicukir sama kakaknya. Mati lu, nggak urus aku. Itu kakaknya ditinggal duduk, nggak mau tahu. Adiknya itu nggak kuat, kakinya pelan. Itu berjalan lama sampai berapa bulan. Suatu saat kakaknya lihat, loh, yang dulu adiknya nggak bisa jalan sama sekali, berangkat sudah mulai bisa berdiri, mulai bisa jalan.
pelan-pelan. Dan akhirnya bisa jalan normal. Waduh, kakaknya lihat, coba lihat ini toh dibawa pulang mamanya suatu saat kaget lihat loh anaknya ini tiba-tiba kok sudah bisa jalan, bisa kayak normal gitu. Wah, mamanya luar biasa, mamanya ini merasa bersyukur punya anak yang yang kakaknya yang besar itu kok bisa jagai adiknya sampai bisa diajar jalan kayak gitu loh. Waduh, mamanya ngomong sama anaknya yang besar itu, kamu baik ya, kamu jaga adikmu sampai bisa jalan. Besok aku akan mengadakan pesta syukuran, undang orang-orang. Nah, pada waktu undang orang-orang, mamanya ngomong, aku bangga sekali punya Tuhan yang baik, dan aku sangat bersyukur sekali aku punya anak yang kakaknya ini hidup baik, jagai adiknya sampai bisa jalan. Ya. Kakaknya ini kan dia tidak pernah jagai, malah dibanting terus gitu toh. Tetapi bisa seperti itu, kakaknya ini masuk kamar, diem, renungkan. Nah, saya mau tanya, di saat Anda menerima cerita itu, kira-kira apa yang Anda dapat di dalam hati Anda? Merasa bahwa nanti kita sama-sama belajar dan kita nanti bisa nebak. Karena Roh Kudus sudah bekerja melalui sebuah cerita yang seperti itu, dan hasilnya nanti betul-betul kita bisa rasakan. Pemikiran kita itu, cara berpikir kita itu pimpinan Roh Kudus atau hati nurani atau yang lainnya. Tadi cerita tadi itu bisa diambil ngerti ya. Terus kesimpulannya kira-kira kalau Anda jadi kakaknya itu, pikirannya kayak apa menghadapi peristiwa seperti itu? Ya, kita punya cerita itu kayak apa? Kita nilai ceritanya itu kayak apa? Ya, gak apa-apa, gak usah jawab dulu. Nanti kita sama-sama kita pikirkan. Ya, kita pikirkan. Nanti saya akan tutup lagi dengan sebuah cerita di dalam pelayanan, ada hubungannya dengan hal yang demikian. Nanti kita bisa tahu simpulannya itu suara Roh Kudus atau suara hati nurani. Sekarang kita mulai masuk lagi. Yang tadi itu disimpan dulu. Sekarang kita mulai masuk lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan. Siapa yang setuju bahwa Allah itu baik? Bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Pertanyaan saya satu, kenapa Anda berkata bahwa Anda merasa bahwa Allah itu mengasihi Anda? Allah yang kita sembah itu Allah yang mengasihi kita, amin? Kenapa Anda ngomong bahwa Allah mengasihi Anda? Itu pertanyaannya harus dijawab loh. Misalkan saya sama istri saya mengasihi istri saya. Pasti, kenapa saya mengasihi istri saya? Saya dikasihi sama istri saya. Buktinya apa dia mengasihi saya? Kan kayak gitu dong. Nah, sekarang Anda ngomong, Allah itu mengasihi saya. Allah itu cuma baik sama saya. Pertanyaan saya, Anda ngomong kayak gitu karena apa? Karena kita dikasihi hidup sehat, karena kita uangnya banyak, karena kita apalagi macam-macam yang seperti itu. Kalau yang seperti itu, Allahnya mereka semua juga sama seperti itu, enggak? Karena gawat tuh ya. Sekarang ini orang ke gereja, ya, bukan mau kenal Allah, tapi karena apa? Dengar cerita. Oh, di GPPS, nek ikut doa malam, apa sih didoakan pasti terkabul. Yang ngabulkan siapa? Gak mau tahu. Bedanya apa sama ke Gunung Kawi? Aku di Gunung Kawi, wah aku lihat Gunung Kawi kalau selamatan nanti aku terkabul apa yang aku minta. Yang ngabulkan siapa? Di Gunung Kawi itu ada siapa? Gak mau tahu, katanya orang-orang kayak gitu. Padahal yang disembah di Gunung Kawi itu siapa? Itu gak mau tahu. Dan itu dibawa ke gereja. Kita ke gereja, datang, mau melayani, mau apa, semua yang kita lakukan karena apa? Mau kenal Tuhan yang kita sembah, atau karena
nek aku lakukan ini, jadi ini aku nanti bisa terkabul apa yang aku minta. Kenal Tuhan kayak gitu. Wah. Orang-orang itu gampang sekali. Ayo melok ke gereja. Nanti di sana kamu sing doa, kamu minta apa Tuhan kabul dong. Ya melok kabeh. Tapi pada waktu ke gereja, kenal Tuhan. Si jawab apa? Terkabul apa yang menjadi keinginannya. Tuhan juga dengan hal yang seperti ini. Itu namanya cinta sama Tuhan. Iya. Nah, sekarang saya tanya. Tadi kan Anda ngomong, aku mengasihi Tuhan dan kita Tuhan. Karena apa kalau kayak gitu? Karena apa kamu mengasihi Tuhan? Karena apa kamu mau melayani Tuhan? Itu harus dipikir loh. Kalau enggak, setan gampang enggak untuk jebak kita supaya kita akhirnya benci sama Tuhan. Kelihatannya sayang tapi sesungguhnya benci. Bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau saya, kenapa saya cinta sama Tuhan? Karena saya tahu Dia Allah yang begitu mengasihi saya. Dari mana kok kamu tahu? Dari firman Tuhan, dari rencananya, dari dulu sampai sekarang, Dia itu rencananya baik-baik bagi saya. Kok bisa tahu? Dari mana? Nah, ini perlu anak Roh Kudus untuk menjelaskan kita. Amin. Kemarin tentang kenapa kita digambarkan serupa dengan gambar Tuhan. Semua yang ikut ke Bukit Doa mesti ingat ya. Kita dibuat serupa dengan gambar Allah, betul loh? Betul ya? Karena tujuannya satu. Yang kemarin itu saya jelaskan, binatang, tumbuh-tumbuhan tidak digambarkan seperti rupa dan gambar Allah. Padahal kita kemarin saya sudah jelaskan, Allah itu tidak ada bentuk loh. Karena Allah itu roh. Roh itu gak bisa dilihat, gitu ya. Seperti angin, siapa yang bisa lihat angin? Dengung-dengung, ekoi. Siapa yang bisa lihat angin? Gak bisa toh. Tapi tahu angin itu ada toh. Ada toh angin. Ya. Jangan ngomong ada angin karena baunya loh ya. Tapi angin itu ada, betul ya? Nah, pertanyaan saya, kita dibuat serupa dengan gambar Allah, kita dikasih intelektual. Satu. Yang kedua, kita dikasih hati. Hati yang saya maksud itu bukan level loh. Tapi hati itu apa? Nek kita mantul sama orang gitu ya. Oh, hatiku kok gak loro pikiranku. Ya? Waduh, aku be bapak ibu matiku rasanya seneng. Enggak, aku be bapak ibu pikiranku seneng. Kok ngomong hati apa sih? Kenapa kok ngomong hati? Batin. Ngerti maksud ya? Batin. Karena manusia ini ciptaan Allah yang dikasih roh. Ada batin. Ini sebenarnya kalau saya jelaskan rumit sekali secara psikologi, teologi. Tapi saya buat segampang mungkin saya diterima. Paham ya? Nggak ada. Wah, anjing itu nggak ada hati. Memang anjing kosong punya hati, betul ya? Oh, tumbuh-tumbuhan nggak ada hati, nggak mungkin toh. Tapi kalau manusia semua apa? Punya hati, betul ya? Nah, manusia diciptakan sama Allah itu satu-satu yang makhluk yang dikasih hati. Tapi manusia hatinya rusak nggak? Rusak. Kejadian pasal 3 dosa, ya toh? Kejadian pasal 4 Kain membunuh Abel. Dikasih tahu apa? Kalau buka ayatnya tidak mari-mari ya, Kak, ngomongnya langsung ya. Dikasih tahu apa? Hatimu gak suka tak kalau melihat hal yang baik. Hatimu jadi panas. Kok bukan pikiran ya? Firman Tuhan ngomong gitu. Kok ngomong hati? Berarti betul omongan saya? Batin. Iya. Manusia jatuh dalam dosa, hatinya rusak semua enggak? Rusak. Nah, sekarang bayangkan. Kalau hatinya Tuhan ngomong sudah rusak seperti itu, tidak dapat yang namanya anugerah umum.
Kira-kira nek sudah rusak semua ini, tidak umum itu manusia hatinya rusak, sama Tuhan dikasih hati nurani. Hati nurani diberikan supaya ada keteraturan, ada sesuatu yang menjadi teratur baik. Kalau nggak ada hati nurani, wih, poinnya apa? Miyuliangsin tuh. Orang ini dimoni gede sampai kayak gini, akhirnya kayak gini miyuliangsin, gitu. Gak punya hati nurani. Iya. Kalau semua orang gak dikasih hati, dan dikasih karunia, hati nurani, kira-kira kayak apa ya manusia ini? Ketok itu putak paten, putak satu, putak gini, betul loh? Tapi adanya hati nurani ngerem, betul ya? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, betul ya? Ini ditentukan dulu. Tuhan itu baik nggak? Nah itu kebaikan Tuhan itu kayak gitu loh, itu dipikir di sana di sini, ini maksudnya ya. Bayangno dulu, ini tentang ini dulu. Kalau manusia yang ada segini tok ini kalau tidak punya hati, tidak punya hati nurani, kayak zombie, tahu yang zombie? Kayak tok dicokot, dimakan wis gak karu-karuan gitu. Kayak binatang gitu ya. Binatang itu tidak punya hati loh. Ya yang liar coba, wah makan cokot-cokotan sendiri. Manusia yang hati nuraninya sudah hancur, bisa kayak gitu enggak? Maka kalau manusia sih wajib kurang dari kita ngomong apa? Gak punya hati nurani orang itu, betul gak? Betul gak? Ini coba. Tuhan itu baik di tangan kita, dikasih hati supaya kita bisa dimuliakan. Kita rusak dosa. Wah Tuhan tahu. Supaya manusia ini jangan sampai paten-patenan rusak-rusakan, dikasih hati nurani. Hati nurani itu gambarannya apa? Kalau dalam firman Tuhan, tak buka ayat di mosok khotbah gak pakai ayat kan? Bener, ayo. Kita buka di dalam Roma. Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perbuatan baik dan jelek, ngerti? Sama saja dengan hukum hati nurani. Tidak percaya? Ada ayat tak bukan, tak cari ayat ya. Di dalam Roma juga kok, pasal yang kedua nggak salah. Siapa yang bisa nyari, ulang tak makan Bang Sidney ya. Bahwa ada sebuah bangsa yang tidak pernah dengar hukum Taurat, dan mereka bisa disalahkan dengan apa? Dengan apa? Hati nurani mereka yang diperhitungkan sebagai hukum Taurat. Itu ada ayatnya. Aku lupa nomornya berapa, nanti cari orang tidak ketemu biar saya, pasti ada. Jadi ini semalam kita mesti tahu. Ayo dari ini mana? Udah kalau kita. Jadi Roma 2 ayat 14. Coba ujungku pinter semenang. Roma 2 ayat 14 coba dikeluarkan. Wah, pinter. Saya sebenarnya tahu kok, tak coba. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, jadi gini loh, Rasul Paulus itu ngomong, hukum Taurat itu diberikan supaya orang itu bisa tahu bahwa dia itu dosa. Nah terus ada orang yang kayak ngomong, loh, sekarang ada sebuah bangsa sih nggak pernah ada hukum Taurat. Itu ceritanya gini ya, hukum Taurat itu diberikan kepada manusia supaya manusia itu bisa tahu bahwa dirinya itu berdosa.
Nek tidak ada hukum Taurat, berarti manusia kan nggak tahu bahwa dia itu dosa, kan kayak gitu. Ada sing ngomong kayak gitu dong. Orang-orang sing di hutan nggak pernah dengar firman Tuhan, berarti kan bisa dihukum kalau dia tidak tahu. Nah ini diomong kayak gini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, ya, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Jadi artinya apa? Dia nggak kenal hukum Taurat, tapi dalam hatinya yang sin itu loh. Itu yang menghakimi dia bahwa dia itu bersalah. Ngerti maksudnya ya? Jadi dikatakan gini, dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Melalui apa? Hati nurani. Jadi perjanjian lama itu asalnya 10 toh, 10 hukum toh. Nah, orang Israel itu takut dan tidak bisa melaksanakan no. Dari 10 hukum dipecah menjadi 613 hukum. Mereka berusaha untuk melakukan itu, tapi bisa? Ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat? Ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat enggak? Ada apa enggak? Oh enggak boleh dijawab, salah enggak apa-apa loh. Ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat enggak? Ada orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna, ada. Selain Tuhan Yesus loh, ada. Siapa? Kita lihatkan. Yang pertama kita buka Filipi pasal 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak, alias dia lakukan hukum Taurat dengan sempurna enggak? Tapi dia ngomongnya apa cetusannya? Tapi semua ini setelah aku kenal Kristus, semuanya itu aku anggap sampah. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Pasal 3 ayat 28. Ini loh. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, alias hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Gak bisa kan? Gak bisa. Mau caranya apa? Aku lakukan perbuatan baik, apa sebaik-baiknya apa? Sampai hati nurani kita itu ada orang. Kita buka, tak percaya ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Ini pernah tak jelaskan loh ini. Ada orang saking baik, bisa nggak? Mulai dididik baik, diajari baik terus sampai gede dia ngomong apa? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, wes dia itu dua apa ae, bagi itu dia orang semua, saking baik ya, gak mentolong itu orang. Waduh, ada loh kemarin tak jelaskan Mahatma Gandhi itu ya, seorang yang sangat suci katanya orangnya, baik hati nih, dia itu punya sebuah. Waduh, kalau dia lihat orang gak mampu dikasih semua ini. Sampai dia itu karena di India pada waktu itu sulit hidup tuh, orang makan sulit, dia tidak mau hidup lebih enak daripada orang-orang itu. Dia satu hari cuma makan 3 sendok, itu serius, dan minum air badannya sampai kurus luar biasa, saking baiknya. Bisa masuk surga sama Yesus. Dikatakan
di sini loh. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Dia itu sampai mau mati untuk orang lain, gitu ya. Karena dia mengasihi orang itu luar biasa. Dikatakan apa? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kalau dia sampai mau mati bagi ini, dia tidak mengasihi orang ini, nggak mungkin loh. Yang disebut kasih itu kasih kepada Kristus, sedikit pun tidak ada faedahnya. Yuk, ini tak bongkar dulu hati nuraninya kita ini, supaya kita betul-betul nanti perlu kasih Kristus. Nggak tahu kenapa ya, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini dari kepong, karena ini membongkar sesuatu Injil sesungguhnya yang selama ini mungkin sesuatu yang kita bangga-banggakan. Itu maksudnya ya. Rasul Paulus itu ngomong tadi itu ya, sesuatu yang aku banggakan pada waktu itu, aku suku Benyamin, aku disunat hanya ke-8, aku melakukan hukum Taurat, segala hukum aku lakukan dengan taat, aku setia. Tetapi semuanya itu setelah aku kenal Kristus, aku anggap sampah. Kenapa gak kayak gitu? Sampah itu artinya apa? Oh kalau gitu aku gak perlu berbuat baik. Boten kayak gitu maksudku. Buat baik harus, gitu maksudnya. Tapi sekarang satu hal, kamu berbuat baik sebaik apapun juga, kalau spiritnya bukan Kristus, nggak ada artinya. Kenapa bisa kayak gitu? Ayo, kenapa kok bisa kayak gitu? Siksa jawab ini tak jamakan nanti. Mau minta apa ya kasih? Kenapa kok bisa kayak gitu? Kalau nggak ada Kristus, sebaik apapun juga nggak mungkin bisa. Katanya kenal Kristus, betul nggak? Kalau nggak ada Kristus, nggak mungkin bisa. Kenapa? Sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya, supaya lebih ngerti lagi lebih dalam lagi. Kita buka di sini dulu. Filipi 3 tadi dibuka dulu, saya jelaskan dulu ayat 6 sampai 9. Saya jelaskan dulu pelan-pelan. Ini sampai jam biru, aku biasanya kadung khotbah lali. Sampai paten nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, sampai jam 8 nggak apa-apa ya? Nggak keluar, enggak ya? Aku juga belum makan loh. Nggak apa-apa ya, sampai jam 8 ya, tadi telat susu-susu, masuk ngomong setengah jam toh ya? Nggak apa-apa ya? Wah, undang Pak Titi kemalaman, mari kita undang woi sojo. Ya, kita coba lihat. Tentang kegiatan aku mengingat jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Terus ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Lu kok iso? Karena Kristus dulu dia sudah lakukan hal sih baik, sih bener semua yang gak karu-karuan itu, tapi dia merasa setelah kenal Kristus, lealaru salah, aku dulu lakukan itu semua, rugi ya, tak ada sampai itu. Karena spiritnya itu, tak ada spiritnya, karena kasih kepada Kristus itu semua tidak ada artinya. Kenapa kayak gitu? Tadi saya buka. Terus ya, malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini loh hebatnya Kristus ini sampai di mana? Ini aku mau ngomong. Supaya kita benar-benar bisa cinta. Nyanyi aku mau cinta Yesus selamanya. Karena apa? Dikai kesehatan, dikai duit, dikai apa semua. Itu cinta apa namanya? Patre.
Hari ini, malam ini Tuhan mau ngomong, kamu mau cinta aku betul-betul, kamu harus ngerti. Nah, maka kamu minta waktu setengah jam lagi gak apa-apa tuh. Mosok kepingin cinta sama Tuhan minta waktu setengah jam ya gak gelem. Ya. 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Apa itu? Nah, sekarang tak buat cepet, gampangnya gini. Kita dosa, ya toh, hati kita sudah dosa toh, dikasih hati nurani, liansin supaya kita ojo sampai paten-patenan. Ngerti maksudnya ya? Tapi hati nurani bisa nyelamat kau kita? Bisa? Ya bisa tuh. Setelah melakukan sebanyak apapun juga tanpa Yesus gak perlu. Gak mungkin kamu bisa selamat, betul gak? Nah, ceritanya saya tadi ngomong kayak gitu. Nek pakai liansin aja bisa selamat. Gak perlu Tuhan Yesus datang di dunia mati untuk kita disalib, betul ya? Ya ini ngerti dengan baik dulu. Jadi sapi hati oke apa? Waduh, orang itu luar biasa, apa ini teman? Tapi gak kenal Yesus, sana enggak? Sana. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kenal Yesus barusan kita bisa sesuatu sangat luar biasa? Nah ini pelan-pelan ya, mulai ya, kita masuk. Manusia setelah jatuh dalam dosa, tubuh kita ini dosa. Roma pasal 3. Gak ada seorang pun yang baik. Mau engkau, mau saya, mau siapa saja, mau Abraham, semuanya gak ada yang baik. Dosa. Perlu Yesus. Kenapa kok perlu Yesus? Karena dosa. Karena dosa. Kenapa kok perlu Yesus? Karena dosa. Tak kasih masuk pelan-pelan. Ya. Dengan dosanya kayak gini, supaya kita bisa kenal sama Tuhan. Kenal loh. Mau cinta itu mesti kenal dhisik lah. Gak mungkin orang aku cinta sama bojoku ini gak kenal aku lagi. Ya kamu udah lucu tuh. Kenal dhisik, waduh ternyata sifatnya api. Nek makan gak gagas. Sampai gitu loh. Gak mau tuh duiten, orangnya baik, gini. Baru aku cinta, betul ya? Nah, kita bisa kenal sama Tuhan. Agama lain itu kenal Tuhan. Mereka seolah-olah kenal, betul kan? Karena apa? Tuhan diciptakan sama pikirannya dewe, ngerti maksudnya? Oh, aku nek melakukan hal ini nanti Tuhan bisa mau bertobat sama aku. Ngerti? Tuhan bisa baik, Tuhan bisa gini, itu pakai pikiran kita sendiri. Kita kenal Tuhan itu caranya kayak apa? Harus melalui apa? Firman. Kalau Tuhan gak kenal lo diri nih, gak mungkin seorang pun bisa kenal siapa itu Tuhan. Kenapa? Lo yang dosa mau kenal yang mulia, ya gak mungkin. Gitu maksudnya ya? Yang dosa ini kalau ibarat ya SD, ya TK, mau kenal dokter yang hebat, ya tidak mungkin tuh. Saya cuma bayangkan kayak gitu, tapi padahal Allah itu jauh lebih segala sesuatu. Pikirannya segala sesuatunya sangat luar biasa, tidak terselami oleh manusia. Benar gak? Manusia yang sudah dosa itu bisa kenal Tuhan. Gak mungkin bisa kalau Tuhan tidak mengenalkan dirinya. Ya, Tuhan mengenalkan dirinya melalui apa? Ngomong sama Abraham, aku adalah aku. Bingung kita. Aku adalah aku. Apa aku adalah aku? Bingung enggak? Padahal Allah kenalkan pertama kali apa? Abraham tanya dong, siapa kamu? Aku adalah aku. Aku tanya bingkoi, kau namamu siapa? Aku adalah aku. Berarti waras dah. Maksudnya gitu loh. Enggak ya? Tapi kenapa kalau Tuhan ngomong aku adalah aku? Itu di sana aja kita tidak bisa sampai di sini. Aneh. Mau ngerti? Kenapa dia ngomong aku adalah aku? Setelah kita pelajari, tak buat cepet ya. Semua nama yang ada di dunia ini pasti ada maksudnya, betul ya?
Julian, mesti ada ngerti nih loh. Papa nih, mama yang lahirno kasih nama Julian berharap sesuatu. Ya, aku namanya, ini Wang Tok Fung. Tok Fung itu tujuannya apa? Tahu Tok Fung di atas gunung. Waduh, mama aku kepingin aku jadi orang yang memiliki hati dan memiliki ketinggian di atas gunung. Itu kan hati semua. Kalau Tuhan, siapa yang bisa kasih gelar dia? Dia jauh di atas segala sesuatu di dunia yang ciptanya dia. Jadi dia ngomong apa? Aku udah ada sesuatu yang bisa mempredikatkan siapa di dirinya. Betul ya? Nah, sekarang kita mau masuk. Kita mau kenal Tuhan itu mesti belajar firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan gak mungkin kita bisa kenal Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, tanpa Roh Kudus kita bisa baca firman. Buktinya apa? Yo, tanpa Roh Kudus kita bisa kenal firman Tuhan. Bisa nggak? Gak bisa. Gak mungkin kita bisa ngerti siapa itu Tuhan. Gak mungkin tanpa pimpinan Allah Roh Kudus. Nah, ini dulu kita ngerti dong. Nah, sekarang pertanyaan saya, jadi kita perlu Allah Roh Kudus gak? Untuk apa? Untuk apa? Roh Kudus gunanya untuk apa? Untuk apa? Supaya kita bisa kenal Tuhan melalui firman-Nya, betul ya? Nanti saya jelaskan, kok bisa kayak gitu. Sekarang pertanyaan saya dulu, kita sudah dosa, bener ya? Roh Kudus itu Allah, salah satu pribadi Allah yang lain. Nanti suatu saat saya akan berbicara tentang Allah Tritunggal. Ya, salah satu pribadi Allah yang lain, tapi dia Allah yang mulia nggak? Dia mau tinggal ke tubuh kita yang bosok ini, yang dosa ini mau bisa? Gak mungkin loh. Tubuh kita yang sudah dosa ini perlu dibenarkan enggak? Untuk itu Yesus mati untuk kita. Itu maksudnya? Untuk itu Yesus mati untuk kita. Untuk hal yang demikian supaya Roh Kudus bisa hadir dalam hidup kita yang dosa ini, dia harus mati menebus kita. Dulu kita hamba dosa, ditebus sama dia menjadi hamba kebenaran. Jadi Roh Kudus itu bisa hadir dalam hidup kita, bukan karena aku ini kudus, makin kudus, bahasa dia mau datang. Pemikiran yang salah. Yang membuat Roh Kudus bisa hadir dalam hidup kita itu karena Yesus. Dia yang memberikan kekudusan bagi kita. Amin. Ini jelas. Nah, ini harus dihancurkan dalam pikiran kita. Wah, orang itu luar biasa. Roh Kudus betul-betul orang itu luar biasa karena dia itu hidupnya kudus, jadi Roh Kudus bangun di sana. Ya, Roh Kudus bisa hadir dalam hidup kita itu karena Kristus yang mati untuk kita. Amin. Dulu kita hamba dosa, ditebus oleh darah Kristus, dia harus mati di kayu salib. Dia menebus kita menjadi hamba kebenaran. Dan barang siapa percaya, saat itu juga Efesus pasal 1 ayat 13. Saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan. Itu bisa terjadi karena siapa? Tuhan Yesus. Wih, luar biasa nggak? Dari sini, makanya cinta ambil Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita bisa kenal Tuhan. Nggak bisa, kalau nggak kenal Tuhan bisa masuk surga. Gak mungkin. Wah, kalau caranya ya bisa kenal. Nggak ada roh Allah, roh yang ada cuma Roh Kudus. Itu maksudnya bisa terdengar Tuhan. Gak mungkin. Untuk itu Yesus mati untuk kita, mati untuk engkau, mati untuk saya, mati untuk semua orang yang mengasihi Dia. Amin. Begitu kita percaya, saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan dan tidak keluar masuk lagi. Sekali dimeteraikan, sekali Roh Kudus hadir dalam hidup kita, selama-lamanya dia hadir dalam hidup kita. Jadi kemenangan, keselamatan itu pasti. Roh Kudus kalau hadir dalam hidup kita, dampaknya apa? Coba 20 menit loh. Dampaknya apa dalam hidup kita? Dulu kita dalam firman Tuhan, kita nggak ngerti. Kita buka yuk di dalam 1 Korintus
9. Ini cerita gampang seperti itu gini loh ya. Ini kan ayat 9, dimulai dari ayat berapa saya lupa. Ceritanya itu kayak gini. Rasul Paulus itu nyampe firman gitu loh di sebuah tempat, terus dirasani biar orang. Wah, Rasul itu berita mau sesuatu sih untuk cari keuntungan diri sendiri, bukan firman Tuhan itu gini deh. Dirasani tidak karu-karuan biar orang. Terus Rasul Paulus itu ngomong, tetapi ayat 8 nih. Nanti saya dikira cerita tak jelas satu-satu ya nggak apa-apa. Setelah mungkin mari jadi lagu udah ngaku mereka apa bos. Nah ngomong kebenaran ini separuh-separuh hatiku udah enak suami ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia jadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Itu yang mau diberitakan Rasul Paulus itu. Apa sih diberitakan itu? Ayat 9 dia yang ngomong. Apa? Tetapi sebenarnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Sebetulnya firman Tuhan itu tidak ada dalam hati kita. Kita tidak. Saya ingat dulu waktu sekolah, waktu belum kenal Yesus. Kalau dengar firman Tuhan mau goblok itu, kok di rumah nggak mau bilas, nggak ngerti, nggak mau tahu rasanya kayak apa gitu. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita yang nggak mau ngerti, dibuat, disuruh mengerti, didorong supaya rindu belajar firman Tuhan, didorong supaya bisa mau tahu siapa itu Tuhan sesungguhnya, didorong untuk bisa mau mengenal Tuhan dengan baik. Aku ada Roh Kudus, tapi belajar firman malas, global. Roh Kudus itu, kalau Roh Kudus ada, pasti hatimu rindu untuk belajar mengenal Tuhan dengan baik. Itu tujuannya Roh Kudus. Aku dulu pacaran sama dia, cinta, aku pengen tahu kok dia itu siapa, betul ya? Kita ngomong cinta Tuhan, gak mau tahu, gak ngerti, ya harus gak ngerti, ya harus gak ngerti, ya harus. Enggak mungkin tuh. Nah, Roh Kudus diberikan sama kita supaya kita mengenal Tuhan dengan baik melalui firman-Nya. Oh, firman Tuhan itu luar biasa nggak? Kita buka satu ayat terakhir ya. Biasanya ayat ini mesti dipikir dengan macam-macam. Ayatnya ini dipikir tanpa pemikiran yang dibikin oleh Roh Kudus. Akibatnya yang dengar orang buta nonton orang buta, akhirnya kecemplung jurang. Kita buka ya, pasti angel lihat nanti. Tak betul mau tak sedia ayat tiada, tapi karena waktu ini tidak ono. Kita coba Markus saja, Markus pasal 11 ayat 12-14. Saya ini kalau nyampe firman Tuhan itu paling obral, itu obral firman, gak eman-eman. Besok diundang lagi, mesti dikasih Tuhan baru lagi. Bahkan kalau suwe, biasanya kan eman-eman tuh. Saya enggak. Keesokan harinya sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Terus cepat. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa pada waktu itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Terus apa? Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Murid-muridnya pun mendengarnya. Pada waktu baca ini, hati kita kayak apa saya? Ayo, kesimpulannya biasanya kita ngomongnya apa ayat ini? Wis nanti nek iso langsung kita pulang tutup wis. Kesimpulannya apa baca ayat ini? Tuhan Yesus itu jalan. Ya toh? Mungkin perutnya lapar dan apa ya? Terus ada pohon ara. Itu kalau buah.
matiin air. Kira-kira kalau punya Tuhan kayak gitu itu Tuhan ini bijak apa enggak ya? Ayo, bijaknya di mana? Berbicara tentang apa ini? Biasanya orang ngomong, ikut Tuhan kalau tidak berbuah dengan matang, maka sama Tuhan dipakas, dibuang. Cuma gitu dah. Padahal ayat ini tidak berbicara seperti itu. Karena kata kuncinya kita tidak mau mengamati dengan baik. Di mana kata kuncinya? Coba kita lihat. Ayatnya ke 13-nya atau 12-nya. 13 dulu. Sebab memang bukan musim buah. Pada waktu kita ngomong kayak gini, kalau memang kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia akan mengkomprehensifkan kita kepada ayat yang lain. Otak kita langsung mekar ke apa? Roh Kudus itu, kalau kamu ada Roh Kudus, ciri-ciri yang pertama apa? Mesti ada buah roh, ngerti ya? Harus ada buah roh. Gak mungkin kalau seseorang itu ada Roh Kudus gak ada buah roh. Hubungannya apa dengan buah roh ini? Tuhan Yesus mau ngomong sama murid-muridnya. Memang pada waktu itu tidak mesti berbuah, tapi Tuhan ingin memberikan sebuah gambaran kepada kita yang mengaku sudah ada Roh Kudus dalam diri kita dan kita ada buah roh. Buah roh kita itu terjadi dalam hidup kita di saat apa? Di saat musim panen atau musim paceklik. Tuhan minta kepada kita semuanya. Kalau kita dalam posisi lagi enak, lagi baikan, buah rohnya itu keluar gampang enggak? Tapi pada waktu tidak musimnya, pada waktu gak punya duit, pada waktu sakit, pada waktu difitnah, yang keluar dalam hati kita apa? Oh, kau fitnah, aku tak sikat balik kon. Atau buah roh, ampuni dia tidak mengerti apa yang dia berbuat. Kalau kita mengaku ada Roh Kudus dalam diri kita, tapi kalau buahnya cuma berbuah pada saat kita itu enak keadaannya, kamu bukan buah Roh Kudus, itu buah kudis. Gak perlu Roh Kudus kalau kayak gitu. Kalau orang dalam posisi baik, enak, kelihatannya mau pahit dapat duit, ngomong enak jalan terus dapat lotre 1 triliun, itu datang saya. Kok titi aku bodoh ya lagi saen. Betul ya? Oh, aku dapat duit, kayak udah ada arti ini, betul tak? Tapi pada waktu aku sorot duit, di dompet mau nggak ada cepet jim, ini kira tuh, terus itu tuh aku bodoh loh. Kalau bodoh aku pengen gak bodoh tak? Ini sekarang Roh Kudusan. Tapi kalau Roh Kudus bergerak, memang aku bodoh, tapi dia lebih bodoh. Ingat perkataan Tuhan. Kamu menganiaya aku. Kapan aku menganiaya kamu? Di saat orang-orang yang aku kasih kamu pukul itu, kamu menganiaya aku. Kamu memberi aku pada waktu aku lapar. Kapan? Aku tidak pernah. Di saat orang-orang yang aku kasih kamu beri. Beri tidak. Itu Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus itu sampai di sana. Kalau Roh Kudus cuma bekerja sesuai dengan hati nurani, itu bukan Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Dan kamu tidak akan masuk surga. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, ingat, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Rusak karena dosa. Yesus datang di dunia, membimbing kita, membawa kita serupa dengan gambarnya. Filipi pasal 2, supaya kita memiliki apa? Sifat, karakter, hati yang seperti Kristus miliki. Yaitu apa? Hati seorang hamba.
yang betul-betul mengerti, dan itu karena kualitas Roh Kudus ada dalam hidupmu. Mau diterus dong? Kamari itu, kayak gitu ya. Jadi kita bisa mulai memikirkan, aku bekerja dalam hati nurani atau berjalan di dalam hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mulai sadar. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti barometer kita Kristus, tidak akan lepas. Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan hal ini karena waktu. Banyak firman, ayat-ayat yang sangat meneguhkan, tetapi tidak sempat hamba-Mu bacakan dan hamba-Mu menjelaskan. Allah Roh Kudus yang telah hadir bagi setiap kami sebagai orang tebusan, saat ini bekerjalah. Ingatkan kepada mereka, kepada hamba-Mu juga, supaya melalui pimpinan-Mu kami makin bisa melihat kebenaran, dan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Berkati jemaat di tempat ini. Kesempatan indah malam hari ini telah hamba-Mu sampaikan melalui firman-Mu. Hendaknya firman-Mu ini Kau meneraikan dengan pimpinan, supaya makin hari kami makin mengenal Kau dan makin mengasihi Kau dan berjalan di dalam Kau. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan Kau baik. Kau mengajar melalui hamba-Mu sehingga kami boleh mengenal secara benar Tuhan kami Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang mengajar kepada kami. Tuhan berkati hamba-Mu di mana hamba-Mu berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga jemaat Mandarin. Tuhan pakai jemaat Mandarin menjadi wadah untuk orang-orang yang saat ini dalam kegelapan, dibawa untuk mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kalau sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah, kami bersyukur Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan, hingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat, penuh dengan damai sejahtera. Bahkan Tuhan memberkati setiap keluarga, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya. Tuhan buat berhasil. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang menyertai kita malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.